Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Bapa yang ada di surga, terima kasih tadi kami sudah memuji dan menyembah-Mu. Tiba waktunya kami akan mendengarkan sebagian isi dari firman-Mu. Biarlah kami boleh semakin taat dan mau melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya, Shalom, apa kabar? Senang boleh jumpa dengan sahabat-sahabat dari Gereja Injili Firman Tuhan Kelapa Gading. Tentu di Rabu pagi yang penuh dengan antusias kita akan melakukan aktivitas panjang hari ini dalam acara Suara Hati. Dan hari ini kita akan membaca satu bagian, satu ayat yang kiranya ayat ini bisa membuat saudara mengisi hari ini dengan semangat yang menyala-nyala, luar biasa. Mari kita baca satu bagian yang terdapat di dalam Matius pasal yang kelima ayat yang keempat. Ini adalah rangkaian dari khotbah di bukit oleh Tuhan Yesus. Di dalam Matius pasal yang kelima ayat 4 dikatakan begini: berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Sekali lagi, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Tuhan Yesus mengajarkan ini sebagai awal dari pelajaran atau awal mengajar para murid untuk menjadi orang-orang percaya yang luar biasa. Di sini dikatakan saudara dan saya harus berbahagia ketika kita mengalami duka cita. Duka cita ini macam-macam, saudara. Bisa ya mungkin kalau bahasa manusia yang terburuk, meninggal ya. Duka cita juga bisa yang namanya dibohongin orang. Duka cita juga bisa yang namanya ditipu. Duka cita juga bisa yang namanya kehilangan sesuatu. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini, saudara tahu ada orang kehilangan pekerjaan, ada orang yang gajinya hanya dipotong 20, 30, bahkan hanya mendapat upah harian. Mungkin kita sekarang berduka cita, tapi ketika kita bangun pagi hari ini lalu kita mendengar suara hati, suara dari hatinya Tuhan, maka saya percaya saudara akan tetap punya semangat yang luar biasa. Nah, kembali kepada firman Tuhan, dikatakan mereka akan dihibur. Nah, ini juga bagian dari penguatan tentang apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Di dalam Yesaya pasal 61 ayat 2 dikatakan, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Tuhan kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Jadi jelas dari sini kita bisa belajar, saudara, apa yang dikatakan oleh Yesaya ini juga diperkuat oleh pernyataan Yesus, bahwa akan ada hari rahmat Tuhan, akan ada hari penghiburan, bahwa perkabungan akan selesai secara khusus tentunya kepada anak-anak Tuhan. Kepada anak-anak Tuhan yang sedang menyaksikan tayangan ini, sahabat-sahabat Gereja Injili Firman Tuhan Kelapa Gading, masuki hari ini dengan penuh antusias, masuki hari ini dengan penuh semangat, dan percayalah apapun keadaanmu hari ini, baik kau berada dalam keadaan duka cita, hapus air matamu. Karena Tuhan bilang, aku akan mengubah ya kesedihan kita menjadi tari-tarian. Puji Tuhan, haleluya. Saya percaya program ini akan menguatkan saudara untuk memasuki hari Rabu ini dengan suasana yang hebat. Ingat, hari Rabu ini adalah hari-hari yang kritis, saudara. Kenapa? Karena ibarat handphone ya kan, hari Minggu itu kita di charge, lalu Senin kita gunakan handphone itu, Selasa juga kita pakai aktivitas, maka Rabu lowbat. Nah, begitupun juga rohani kita. Kalau kita nggak hati-hati, saudara, hari Minggu kita begitu antusias memuji, menari bagi Tuhan. Senin kita mulai pada aktivitas kita, Selasa juga dengan aktivitas. Itu pun kalau saudara menyaksikan program Selasa ya, menyapa ya, gift bicara, maka mungkin saudara tetap kuat. Tapi kalau saudara terlewat di malam hari Selasa, maka inilah harinya, hari Rabu untuk charge kembali. Dan saya percaya setelah tayangan ini, saudara punya semangat yang menyala-nyala dan luar biasa. Maju terus dalam Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih pagi ini kami sudah belajar singkat tapi jelas bahwa Tuhan menginginkan bahwa kami tetap bersuka cita, kami tetap bergembira walaupun suasana mungkin terlihat tidak mendukung, karena Engkau berjanji Engkau akan menghibur. Oleh karena itu Bapa, kami percaya kebenaran firman Tuhan hari ini membuat kami kembali bersemangat
untuk melakukan setiap kegiatan aktivitas pekerjaan kami sepanjang hari ini. Oleh karena itu Bapak, hamba berdoa secara khusus kepada sahabat-sahabat GIF, sahabat-sahabat Gereja Injili Firman Tuhan Kelapa Gading ini. Biarlah mereka memasuki hari demi hari dengan penuh ucapan syukur bahwa berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Terima kasih Bapak, ini syukur dan doa hamba-Mu. Hamba naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Puji Tuhan. Saya Pendeta Rio Panggabean. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.